Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Gelas yang pecah tidak bisa dikembalikan seperti semula, namun akan menjadi begitu istimewa ketika direkatkan dengan emas mulia. Kejatuhan di dalam dosa telah melukai dan memutus relasi manusia dengan Sang Pencipta. Hanya tobat yang sejati, yang senantiasa mampu membalur luka, merekonsiliasi, dan memulihkan relasi manusia dengan Sang Pencipta. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah mendamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Berilah kami roh kebijaksanaan, agar kami dapat menyadari kerapuhan kami, dan dengan tekun menjaga kesucian jiwa raga kami di dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam perikop kitab kedua Samuel, kita mendengarkan bahwa Nathan datang menegur Daud atas perbuatannya. Daud melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dia telah melakukan perbuatan dosa. Ia mengambil istri orang lain tanpa legalitas yang tepat dan benar, dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Kejatuhan di dalam dosa telah membuatnya berada di dalam bahaya. Daud membuat dirinya semakin jauh daripada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkatinya, bahkan memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud ketika ketamakan, ambisi, amarah, dan nafsu yang tidak bisa terkontrol lagi, bahkan membuat kerapuhannya menjadi raja dan pembenaran di dalam hidupnya atas perbuatannya. Mari kita belajar bersama bahwa di dalam kesuksesan, di dalam keberhasilan, semua yang kita alami karena Tuhan yang menghendaki. Jangan sampai kita membiarkan diri kita jatuh di dalam dosa. Seperti gelas yang jatuh pecah, tidak bisa dikembalikan seperti semula. Tetapi pecahan kaca dari gelas itu akan menjadi begitu istimewa ketika kita merekatkannya dengan emas mulia. Begitu pula di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa Anda, saya, serta kita semua adalah manusia yang rapuh, yang seringkali jatuh ke dalam dosa, yang seringkali menghujat Tuhan karena penderitaan yang silih berganti datang di dalam persiaran hidup kita. Bahkan kita enggan untuk melihat siapa yang salah. Bahkan kita tidak mau mengevaluasi karena kita takut menemukan bahwa diri kitalah penyebabnya. Belajar dari perikop kitab kedua Samuel, kisah Daud mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa segala sesuatu yang bukan hak kita lalu kita ambil adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita semua diajak untuk senantiasa melakukan tobat yang sejati.
bukan hanya setengah-setengah supaya dipandang baik, supaya dipandang orang hebat, supaya dipandang orang yang paling benar karena sudah mengakui kesalahannya. Tetapi perbuatan salah selalu membawa akibat dari hati yang terluka, dari apa yang sudah dipecahkan karena perbuatan ego kita, perbuatan ambisi kita yang tidak terkontrol. Beranikah kita membangun relasi orang beriman kita dengan Dia Sang Pencipta di dalam pertobatan yang sejati, di dalam rekonsiliasi, bukan hanya di dalam kata, tetapi perbuatan yang nyata yang meninggalkan perbuatan dosa. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Tentu di dalam persiaran hidup, badai kehidupan itu pasang dan surut, kadang keras, kadang begitu kuat, kadang tidak begitu kuat. Tetapi Yesus mengajak kita sebagaimana dikatakan di dalam Injil Suci menurut Markus. Yesus mengatakan, tenanglah. Bahkan Yesus pun bertanya kepada Anda dan saya serta kita semua, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seringkali kecemasan, ketakutan yang berlebihan berhadapan dengan situasi kita sekarang ini, terutama berhadapan dengan virus COVID-19 varian baru Omikron. Kita bisa belajar bagaimana kita menyikapi ini. Seringkali kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan justru membuat kita tidak lagi bijaksana di dalam mengambil keputusan. Bahkan sampai kita cuek, tidak mau ambil pusing lagi. Padahal ketika di dalam tenang, di dalam sikap yang tenang, kita mampu melihat begitu banyak jalan yang bisa kita tempuh. Kita tetap di dalam ketenangan, mematuhi protokol kesehatan, mencari solusi yang inovatif dan kreatif. Jangan sampai justru kita menjadi sakit, justru kita menjadi lemah, justru kita semakin menderita karena kita membiarkan ketakutan, kekhawatiran merajai hidup kita. Beranikah kita diam sejenak, tenang, memikirkan jalan terbaik atas pandemi yang ada dan yang kita hadapi bersama saat ini. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan justru membuat kita menjadi pribadi yang cuek, yang tidak peduli, bahkan mungkin kehadiran kita justru menjadi sumber malapetaka bagi mereka yang lain. Beranikah Anda dan saya serta kita semua memartabatkan sesama kita dengan semakin setia, semakin tekun, semakin disiplin di dalam protokol kesehatan. Ketika kita setia, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau melakukan proses di dalam ketulusan, ada sukacita, ada keselamatan di sana yang menanti kita dan membuat kita menjadi bahagia. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta yang sejati akan nampak keindahannya ketika hati yang terluka dibalut dengan permintaan maaf, pertobatan yang sejati, dan yang memaafkan berani mencintai dengan cinta yang sama. Memang seringkali kerapuhan manusia membawa luka yang mendalam, tetapi orang beriman, kita semua ditantang untuk senantiasa memperbarui hidup, merekonsiliasi apa yang terluka dengan cinta yang sejati dan juga tobat yang sejati. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan, kita taat, kita setia, kita selamat. Tuhan memberkati. Amin.